这深夜一个人，风也过，雨也走，有过泪，有过错，还记得真正什么？真爱过才会懂，为寂寞，为羞，总有梦，总有你在心中。朋友不曾孤单过，一生朋友你会懂，还有想，还有懂，还有走，还有我。Yeay, ini dia. Penasaran sih, Ini tadi artinya apa ya lagunya ya? Kita coba tanya sih, Tak. Bentar, ada Bu Stefani dan juga ada Pak Nandem. Nah, silakan. Kita di mana nih? Oke, ini kita udah sampai tadi sekolah Genius. Ini sudah pakai bahasa Mandarin. Sudah pakai bahasa Mandarin. Mungkin kita tanya-tanya mungkin dari Bu Stefani, ini lagunya apa sih sebenarnya? Ini lagunya judulnya Pengyou, jadi sahabat. Anak-anak saya yang di sebelah sini ini, mereka sudah sekolah di sini selama 9 tahun. Jadi dari kelas 4 SD sampai kelas 12 mereka itu selalu bersama. Nah ini udah mau wisuda nih, udah mau mencar, hidupnya udah ke tempat yang lain masing-masing. Jadi mereka mau menampilkan lagu tentang persahabatan, melewati berbagai tantangan bersama. Bikin PR sampai tengah malam bersama, menangis bersama. Nah makanya mereka menampilkan lagu Pengyou, sahabat. Sedih ya, tapi kalau di Indonesia biasa Sheila on Seven, Senin Tosca kita ke Pompong. Sahabat sejati kan ada. Benar. Ini menarik Francisco dan juga saudara, ini katanya sekolah Genius ini beda dari yang lain. Mungkin bisa dijelaskan nggak nih Bu Stefani, apa sih yang beda? Beda ya, oke. Saya ceritain dari awal mungkin ya. Sekolah Genius itu udah berdiri sekitar 10 tahun. Nah ini anak pertama kami, anak sulung kami. Cinta pertama saya di sini nih, itu mereka. Nah, kemudian sekolah Genius itu memang visi misinya adalah untuk mengembangkan Indonesia Jaya untuk semua melalui pendidikan. Kita tahu banget bahwa masih banyak daerah-daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Yang paling terlihat jelas ya sudah tentu timur Indonesia. Maka kami Sekolah Genius ingin mengambil andil, mengambil peran walaupun kecil. Kami ingin mendidik anak-anak sumber daya manusia, generasi muda Indonesia Timur, sehingga kelak mereka mampu menjadi sosok yang membenahi, memperbaiki, dan mengembangkan daerah tinggal mereka masing-masing. Ketika mereka sudah mampu mengembangkan Indonesia Timur, maka saat itulah terwujud Indonesia Jaya untuk semua. Begitu. Genius ya jadinya ya. Genius. Nah tapi yang juga cukup menarik, Okta, ini tidak ada yang kelas 1 siswanya nih. Ini mungkin salah satu hal yang menarik juga, mungkin bisa diceritakan nih Bu Stefani nih. Iya, jadi kami ambil seleksi anak itu dari kelas 4 SD. Kenapa? Karena kalau kelas 1 diambil dari orang tuanya, hati kami masih tidak kuat, hati anaknya tidak kuat, apalagi hati orang tuanya. Ini kadang-kadang yang SMA saja masih orang tua bilang, Ibu mungkin anak saya boleh pulang kah? Kadang-kadang. Nanti anaknya yang, Mama jangan rindu, Mama berdoa saja. Itu anak yang mentalnya bagus, saya belajar baik di sini. Begitu. Oke, ini juga menarik soalnya karena mereka kan diajarin bahasa asingnya kayak tadi ya, bahasa Mandarin ada macam-macam juga. Mungkin ini ada guru bahasa asingnya ya, Pak Nanda ya. Oke, Pak Nanda mengajar bahasa apa kalau di sini? Ya, perkenalkan saya Nanda Sensei. Di sini saya tergabung di tim bahasa asing Sekolah Genius. Oke, ada kesulitan nggak untuk mengajar bahasa asing ke anak-anak yang ada di Genius ini? Iya, tentu saja pasti ada. Tapi yang saya bersyukur anak-anak timur, terutama murid-murid saya di bahasa Jepang, mereka itu punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Seperti apalagi sesuatu yang baru, ini kan bahasa Jepang ya, bahasanya, tulisannya. Makanya mereka
belajar secara mandiri juga. Tanpa saya harus mengajar di sekolah, ketika malam mereka mandiri belajar. Akhirnya kakak-kakak mau langsung buktinya? Iya. Boleh kali ya. Iya. Siapa nih perwakilannya, siapa nih? Pakai bahasa Jepang juga. Oh iya, mau buktinya nanti boleh. murid-murid saya yang akan berbahasa Jepang dan menulis Jepang. Begitu. Oke, nanti Iya. kita akan lihat Nanti kita dulu. lihat ya. Mungkin mau ngobrol sama salah satu siswa di sini ya? Iya Siapa nih. ya? Mungkin Itu dengan tuh yang senyum Alin. manis tuh, Alin. Coba Alin, Iya. silakan. Nah, Dengan Alin ya. Hai Kak, perkenalkan nama saya Revalin Marcela Meres dari Kabupaten Teluk Wandama. nah, ini anak sulung saya nih. Nalin, kakak-kakak yang di sini mau kenalan lebih jauh tentang sekolah kita Ayo nih. sekali gini ya, Mas. Ibu rasa sebagai anak sulung, oh sudah hafal ya, luar kepala. Pasti. Kamu sudah ya yang ajak kakak-kakak untuk lihat-lihat kita bikin apa saja di sini. Oke, Siap? siap. Oke. Tapi aku juga penasaran nih sebelum kita ngajak jalan-jalan dulu. Alin, waktu awal masuk kan tadi sempat cerita sebenarnya Okta, katanya agak dijebak, katanya di sini liburan mau lihat Monas. Mau Itu lihat gimana Monas. coba Ternyata Alin? suruh sekolah. Suruh Iya, sekolah. bener. Jadi kan waktu kecil kan kita diseleksi kan. Waktu diseleksi tuh kayak terus mama tuh juga kan guru kan. Udah tahu tentang programnya. Jadi mama tuh mau maksudnya ya sekolah di sini. Yeah. Tapi dengan cara mereka bilangnya tuh itu cuma liburan aja paling 2 minggu. Terus nanti balik lagi. Terus kayak, hah? 9 tahun kemudian, terus aku balik. Jadi yang kayak, tapi sejauh ini setelah dididik di sini kayak nggak ada kata nyesel gitu, udah tinggalin orang tua ya pasti ada sedihnya sih kelas 4 terus datang terus kayak selesai mandi terus pakaiannya udah nggak ditaruh di atas tempat tidur kan sedih ya kayak mama biasanya kayak gitu tapi kan sekarang udah nggak lagi. Tapi Jadi, belajar mandiri iya, juga belajar Alin ya. mandiri. Nah, yang menarik Francisco, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya bahwa Alin ini kan udah lulus ya, udah lulus SMA berarti. Hampir lulus. SMA. Oke. Nah, ada kesulitan nggak ketika belajar di sini atau ada pelajaran yang favorit nggak sih Alin di sini? Pastinya sih Kak, pasti ada kesulitan. Tapi syukurnya guru-guru di sini tuh kalau nggak kayak yang kalau nggak ngerti ya udah. Mereka pasti kalau kita nggak ngerti, mereka selalu himbau kita untuk nanya. Apapun yang kayak kami bingung, pasti mereka akan, nak ada yang bingung nggak? Pasti ditanya. Jadi kami dengan kesadaran diri sendiri kayak, oh aku bingung nih, aku harus nanya gurunya. Dan hubungannya kita sama guru kan di sini-sini aja. Jadi kami dekat sama guru-guru. Jadi kami nggak sungkan gitu untuk tanya-tanya ke guru-guru. Terus kalau untuk favorit, aku suka banget biologi. Biologi. Kalau Okta favoritnya apa? Apa ya, olahraga kayaknya. Sama berdua olahraga juga. Nah ini juga penasaran kan ini kan dari daerah timur. Bahasa Indonesia kadang-kadang juga salah satu jadi tantangan. Kok bisa belajar bahasa asing? Kita aja agak bingung nih. Iya. Mungkin bisa ditunjukin juga nih dari Alin nih gimana nih. Proses kalau pembelajaran kita- bahasa Jepangnya atau Bisa, tadi ya Pak Nanda mau menunjukkan katanya kebiasaan tunjukkan teman-teman teman-teman. kebiasaannya. Di sekolah kita tuh Bahasa ada program bahasa asing. Aha. Jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin yang tadi kami nyanyi, dan Oke. juga ada bahasa Jepang, ada Nanda Sensei. Oke, kita akan mau lihat, kita mau diajarin mungkin dasar-dasarnya dulu kali ya. Kali ya. Gimana cara perkenalan diri dan lain sebagainya. Coba kita lihat. Dengan siapa nih berarti nih? Dengan Elma. Maria jangan malu-malu Maria. Malu. Okta nggak gigit hari ini. Okta lagi nggak gigit. Maria mau menunjukkan apa nih, menulis bahasa Jepang kah atau apa? Mau perkenalan. Oh mau Oke, perkenalan. siap. perkenalan. Coba. Silakan Maria. Minna, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Elma desu. Tanimbar kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Coba taunya arigato. Artinya apa itu? Coba mungkin teman sebelahnya diterjemahkan gimana itu artinya apa tadi Maria ngomong? Yang tadi Maria ngomong itu artinya, halo semuanya, perkenalkan saya Elma dari Tanimbar. Oke. Coba kalau gitu Rosi sekarang gantian perkenalan atau mau cerita tentang apa? Ntar aku coba translatein. Perkenalan aja. Minna, ohayo gozaimasu. Hajime maste, watashi wa Ochi desu. Tanimbar kara kimashita. Watashi no yume wa kenkyusa ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, namanya Rosi dari Tanimbar. Udah tahu nih. Kelas berapa Rosi? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kalau El Maria tadi kelas berapa? Sama kelas 2 SMP juga. Kelas 2 SMP Oke, juga. Maria dan juga Rosi. Ini kan bahasanya kan juga nggak penulisan secara Latin ya. Ini lebih dengerin dulu baru belajar atau nulis kanjinya dulu kalau bahasa Jepang itu? Nulis dulu, tapi bukan nulis kanji, tapi belajar pertamanya tuh belajar hiragana dulu. Setelah itu hiragana baru dulu. belajar katakana, Oke. seperti itu.
Seberapa lama sih? Iya, Ini bisa dicontohin nggak sih misalnya? Kamu kelas berapa sih kalau boleh tahu? Kamu kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP udah lancar. Coba kita diajarin dulu gimana caranya. Bisa nggak nulisnya? Nulisnya gimana? Nulis hiragana. Ayo jangan rebutan. Ayo jangan deg-degan. Aku jadi deg-degan juga ini. Aku pengen coba belajar soalnya. Oke. Sambil ngobrol kali ya. Mungkin ini Bu Stefani kalau di sini selain bahasa Jepang ada apa lagi selain Mandarin juga? Sama Inggris kan pasti udah biasanya udah ini kan. Bahasa Inggris iya. Sebenarnya dulu sebelum pandemi kita sempat buka kelas bahasa Jerman. Wow. Tapi ketika pandemi gurunya kesulitan untuk datang. Ya namanya kita waktu itu Pembelajaran lagi. jarak jauh ya. Dan secara online beliau karena sudah usia, jadi beliau sulit. Akhirnya Jerman memang sempat kita stop. Beberapa tahun terakhir ini kita memang fokus di bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sekarang bahasa Jepang. Kebetulan 2 alumni kami saat ini kuliah di Sichuan University dengan beasiswa. Nah, jadi adik-adiknya ini banyak yang terinspirasi mau belajar Mandarin. Oke, tapi kalau untuk ngajarin bahasa ini kan juga teman-teman kan ada dari Papua, dari Ambon. Ada kendala nggak sih untuk awalnya sebagai sensei untuk ngajarin mereka? Iya, kendala pasti ada, pasti ada. Tapi saya melihat bahwa anak-anak untuk belajar bahasa yang baru itu pastinya saya harus mengajar dari dasar dulu. Kalau misalnya fokus dari bahasa Jepang, berarti saya harus mengajari dari hurufnya dulu, huruf hiragana dan katakana. Huruf hiragana dan katakana satu huruf aja itu kan 46 huruf. Jadi kali 2 saja itu banyak, tapi dalam satu pertemuan mungkin 5 sampai 10 huruf dulu, terus nanti ada tes gitu, diulang-ulang sampai ya seperti ini sekarang. Sampai lancar lah ya bisa nulis. Sekarang sudah lancar. Udah selesai nih. Ini Elmarian nulis apa sih ini? Coba dijelasin kamu nulis apa? Ini yang saya tulis, ini yang seperti saya dan Oci tadi. Oh tadi perkenalannya Oke, coba ini sambil ya. dibaca gimana? Jadi ini bacanya hajimemashite. 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 Watashi wa Erwa des. Tanin baru kara kimashita. Watashi no yume wa shinri gakusha ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, coba kalau Rosi Sama kayaknya. sama ya agak. kayaknya ya. Oke, nah bener gak nih penulisan untuk sensei. apa katakana mungkin apa hiragana yang berarti? Coba saya cek dulu. Iya benar, anak-anak belajar 2 huruf, yang pertama hiragana, kemudian ketika ada bahasa, selain bahasa Jepang artinya serapan, nama itu harus menggunakan huruf katakana. Jadi mereka belajar huruf hiragana dan katakana, seperti itu. Oke, jadi satu kata beragam makna kayak ini menerjemahkan kode-kode perempuan gitu kalau lagi ngambek itu susah tuh beragam makna. Semakin menarik ya yang ada Iya. di Sekolah Genius ini. Apalagi tadi dibilang kan Sekolah Genius ini unik lah ya. Unik. Sistem pembelajarannya yang Bahkan juga. ada main itu jadi ekstrakurikuler ini. Nanti Alin akan ngajak kita nih melihat teman-teman yang di depan adik-adiknya itu main penasaran. Main Game apa ada ya? 400 loh itu. Oh 400 banyak 400 juga ya. jenis game di depan ini. Capek nggak ya mainin semuanya? Gak tahu kalau Bu Stefani gimana? Capek gak tuh main kayak gitu? Capek iya, tapi tambah pinter juga iya. Nanti Oh, oke. itu jurus jitu kami Oke. untuk anak-anak timur. Nanti Alin akan cerita lebih jauh ya. Oke, kita Jadi akan- main bukan sembarang main Francisco. Cakep, mau lanjutin? Bener. Oke, tetap di Sapa Indonesia akhir pekan usai jeda. Sapa Indonesia akhir pekan kembali dan kali ini sesuai janji kita akan main games. Main game. Ini sekolah yang cukup asik ya kok ada main games ya. Kalau dulu kan cuma belajar PPKN dan lain sebagainya Okta. Ini belajar ada games Iya, ya. game malah jadi ekstrakurikuler yang bisa diikutin ya. Nah ini mungkin bisa Alin, kita jelasin dulu tadi kan Alin kan udah awal-awal masuk itu harus belajar main game dulu ya katanya. Itu gimana? Jadi kan
memang sekolah ini menyediakan board game itu supaya kita lebih siap untuk menerima pelajaran setelahnya. Oke. Karena kan board game ini kan kayak ini kita mengatur strategi. Sekalipun kita main, tapi kita harus berpikir juga. Jadi ketika kita berpikir, saraf-saraf kita di dalam itu saling terhubung, ada aliran listrik, sehingga ketika menerima pelajaran nantinya kami semakin mudah untuk menerimanya. Jadi kayak guru-guru ketika menjelaskan kami sudah bisa nangkap gitu loh. Oke, berarti sebagai stimulus juga ya. Mungkin Bu Yunita bisa dijelasin, Bu Yunita ini mengajar apa, Bu? Kalau saya di sini sebagai guru biologi, tetapi guru saya biologi. diberikan tanggung jawab menjadi koordinator board game. Ada oke. koordinator. Ada koordinator ya bahkan. Ada berapa sih permainan yang board game yang ada di sini, Bu Yunita? Ini di belakang kita loh. Sejauh Nita, ini nih. untuk sekolah kami sudah 200 Oh, ini ya? jenis permainan 200 jenis. dengan jumlah 400 lebih itu baru board game, belum alat peraga untuk pelajaran matematika, biologi dan lain sebagainya. Banyak Bisa sekali milih kakak. gamesnya aja gak sih dibanding belajar Gamesnya aja nggak boardnya ya. Iya. Ini 200-nya salah satunya ini. Iya, ini sebagiannya lagi masih ada di ruangan kami. Sebagian lagi masih, dan ini banyak banget ragamnya. Okta bener-bener banyak, ada fotosintesis kayak itu ya. Kayak Oh iya, mainan kita depan juga. sambil keliling boleh ya? Boleh. Kita lihat Main sambil. game apa aja ini? Bunita sama Alin ajak kita keliling, coba mungkin salah satu ini ya. Itu tuh Kak, adanya. Oh, ini. Dia semakin dia sekalipun hanya main tapi dia harus berpikir juga tuh, lihat. Kok stres ya kan? Iya. Ini sampai Kenapa stres namanya kenapa siapa? Idip? Awaida. Oh, Oke, stres Kenapa kamu kenapa? pusing? Kamu pusing. pusing. Tidak. Iya. Mikirin cicilan perumahan. Iya. belum dulu. Nah ini berarti gamenya yang dimainkan ini, Ini main harus game apa strategi sih? ya berarti ya? Iya, mereka harus nyusun strategi. Aha. Misalnya mereka punya merah, ini kuning. Mereka harus nyusun gimana mereka dapat apa sih namanya daerah. Mereka harus nguasain daerah ini. Jadi mana yang paling banyak mereka yang menang gitu. Oke, dan selain main game, Bu Yunita ini juga sekaligus melatih sosialisasi anak juga ya? Iya, kerja sama tim sangat diperlukan sekali dalam setiap permainan. Oke, dan juga kompetisi kalau kita lihat kalau di sini. Jadi ngelatih selain kognitif, kompetisi, jiwa sosial juga dilatih. Ini kita, game ini nggak cuma satu, kita mau coba lihat mana lagi Okta? Di sini. Ini kayak yang di sini lebih pusing semua ini. Ini meja permainannya pusing juga nih. Coba kita yang kesini nih. Oke, coba yang ini. Kayaknya adem Oh, nih ini ngeliat tadi kayaknya yang itu ya, yang fotosintesis ya berarti ya? fotosintesis itu. Iya, benar. Oke. Hai, ini kalian lagi main apa nih? Kamu namanya siapa? Nama saya Pascal. Pascal, gimana apa ini? Lagi main fotosintesis nama permainannya. Oke. Ini mainnya gimana sih Pascal? Kalau untuk cara mainnya itu, jadi kita contohnya itu sebagai penanam pohon gitu. Nah, lalu pohon-pohonnya ini kita tanam, masukin. Nah, jadi pohon-pohon yang besar ini itu masih di dalam, masih apa? Itu yang untuk dibeli. Belinya itu ada poinnya juga gitu. Terus jadi di sini tuh ada yang untuk siap ditanam. Sedangkan untuk yang dalam sini itu untuk poin-poinnya. Kamu juga suka main ini enggak? Udah. Kamu namanya siapa? Julio Mote, Julio Monte, dari mana kamu? Paniai, Provinsi Papua Tengah, Oh, dari Paniai. Kelas berapa? kelas 7. Kelas 7, udah SMP ya berarti ya? Iya. Tadi Alin mau tanya adiknya nih, siapa nih? Dia kelihatan ganas. Kenapa ganas? Kenapa? Sama main kalah terus. Tidak apa-apa. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi bagaimana kau mau terus coba sampai kau punya otak tuh aktif dan kau bisa menerima pelajaran lebih baik. Oh Oke? iya. Ya. Oh iya kakak, terima kasih kakak. Oke, nggak apa-apa ini latihan untuk gak semua yang hal diam hidup itu harus terpenuhi. Kadang-kadang harus berusaha dulu gitu. Oke, kita tinggal dulu. Ini udah. Ini main kita foto kemana sintesis. lagi nih, Alin Kita ke nih? situ tuh, itu juga seru Iya, juga tuh ngeliat iya. itu tuh. Kayak papan catur tapi bukan catur ya? Bu Iya. Yunita atau Alin Mereka harus cari strategi juga sih. Permainan di sini Tapi memang kok gak butuh sesetres yang strategi. sebelah ya Bu Nita ya? Ini Mereka enjoy banget. Iya. Hai. Permainannya apa Bu Nita coba? Ini permainan koridor, dia hampir sama seperti catur, tapi di sini melatih kemampuan analisis dan juga bagaimana mereka menyusun strategi biar nanti bisa mencapai ke garis finish. Gitu Kak. Oke. Kayak saham berarti ya, analisis, tuta, kompas bisnis. Coba kalau kalian ini main, namanya siapa sorry? Willem. Wilhelm. Willem. Nah kalau Wilhelm ini main ini kok gak sesetres sebelah ya?
Mainnya lebih enjoy dan gimana sih cara mainnya? Cara mainnya tuh seperti kita ini harus berlomba-lomba untuk mencapai di Sindeng Luan. Jadi kita tuh di sini sebagai ini untuk kotak sebagai pembatas. Jadi cara mainnya tuh kita hanya untuk maju 1 kali, mundur 1 kali dan kiri ke kanan gitu. Oke. Dengan main game gini kamu dengan pembelajaran itu jadi lebih cepat nyerapnya nggak sih? Lebih. Kamu mainnya gamenya apa aja kalau di sini? Langsung sehari 3 atau gimana sih? Biasa sehari sih 2 kali pas istirahat. 2 kali pas istirahat. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjut main game dulu. Kita tanya-tanya sama Bu Nita. Bu Nita, ini kalau anak-anak main game ini jam-jamnya itu jam berapa aja sih? Biasanya di jam istirahat pertama jam 10 dan juga nanti di jam istirahat kedua setelah makan siang di jam 12. Sangat fun sekali ya. Isinya main ya. Berarti ini juga sekaligus menjauhkan apa ya bisa dibilang dari habit megang handphone lah ya, bisa dibilang gitu ya. Benar. Dan ini anak-anak akhirnya lebih bahagia, enjoy ketika masuk pelajaran mereka lebih semangat lagi begitu. Oke, semangat karena nanti main game lagi. Main game lagi. Karena ini tidak hanya di jam istirahat, biasanya digunakan juga di jam refreshing di dalam kelas tergantung dari gurunya. Tapi mempengaruhi daya serap ataupun juga daya tangkap di pembelajaran nggak sih atau cuman ya udah buat refreshment mereka aja? Sebenarnya ada banyak manfaat. Setiap permainan ini punya fungsinya masing-masing. Salah satunya ini untuk melatih kemampuan analisis. Nah di sini tentunya bisa mereka terapkan dalam pembelajaran, contohnya matematika. Nah strategi ini nanti bisa mereka gunakan ketika mereka memecahkan soal. Bagaimana caranya biar lebih cepat, praktis gitu kan. Karena sudah sering berlatih permainan yang cepat dan harus tepat gitu kan. Memecahkan kasus pembunuhan 8 tahun lalu bisa juga kali ya. Masih anak-anak. Masih anak-anak. Oke, semakin seru ya Francisco. Ini kayaknya ada banyak pilihan permainan juga. Tapi mungkin nanti kita sekalian ikutan main lah ya pas lagi break. Baik, kita akan kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan sesaat lagi. Ya kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tadi sudah main, sekarang ini kayak pelajaran kita jurnalistik juga. Apa tuh? Riset. Seru banget ya, karena ini kayak ada ilmuwan-ilmuwan cilik di sini. Ilmuwan cilik. Ini bukan dokter kecil ya. Bukan dokter kecil ya. Kita mulai dari yang mana dulu nih Alin? Kita mulai dari adik-adik ini mereka masih kelas 5. Oh kelas 5. Kelas 5. Mereka udah buat penelitian. Nanti kakak tanya-tanya aja sama mereka. Penelitiannya bagus banget. Hai. Mungkin siapa nih yang mau cerita? Kamu? Siapa namanya? Ini Julia. Ini aja nih. Oke. Nah Julia sekarang lagi buat apa? Lagi bikin apa sih? Buat bioplastik. Bioplastik. Bahannya apa aja yang dipakai nih buat bikin bioplastik? Bahannya itu ada cuka, minyak goreng, air 100 ml sama itu aja sih. Tepung. Susah nggak sih bikinnya? Lumayan lah. Lumayan. Ini kamu ngaduknya berapa lama ini harus diaduknya ini Julia? Sampai mengental. Sampai mengental. Ntar kalau sudah mengental kayak gimana? Langsung jadi kayak gini kah? Nanti kita taruhkan di cetakan. Baru nanti kita tunggu sampai dia mengering. Mengeringnya ntar jadi kayak gini? Iya. Kalau warnanya kok ada yang kuning, ada yang biru, ini gimana nih? Itu kita kasih pewarna. Oh dikasih pewarna. Jadi biar lebih menarik ya, warnanya beda-beda. Ini Bu Agai, ini diajarinnya dari kelas berapa? Ya, jadi mereka udah mulai belajar dari kelas 5 ini. Oh udah kelas 5 udah mulai diajarin ya, bikin apa riset-riset ini. Nah kan kalau untuk anak kelas 5 kan tiba-tiba nih peralatan ada api, terus ada gimana nih cara untuk biar mereka berani nih Bu Haga ini? Ya, jadi pertama kita kasih kenalan dulu ke alat-alat labnya, ke anak-anak kayak gitu. Ajarin mereka hati-hati menggunakan alat-alat lab kayak gitu. Lama-lama nanti mereka akan terbiasa seperti itu. Biar belajar safety juga ya. Iya. Kemana lagi nih Alin? Habis ngeliat bioplastik? Tapi kakak nggak mau tahu dulu kenapa mereka mau buat penelitian tentang itu. Oke, kenapa nih? Karena tadi emang diajarnya dari kelas 5 ya Bu ya? Nah teman-teman kenapa nih mau belajar soal ini, belajar bikin bioplastik ini? Jadi di kampung kita di Ransiki, Manokwari Selatan itu tuh banyak sekali sampah plastik di pinggir jalan, di pantai, di sungai. Jadi
Padahal kakak tahu kan, sampah plastik biasa tuh susah sekali untuk terurai. Jadi kita ini mau buat plastik yang bisa terurai dalam waktu 1 minggu. Dan itu tuh kita ketemu namanya bioplastik. Jadi lebih ramah lingkungan ya. Oke, selanjutnya Ini aku sudah di kita sini ke- nih. Gitu. Lihat. Ini juga jadi mereka itu kalau aku lihat nih beberapa kali Okta di meja situ tuh mengangkat isu-isu yang ada di timur. Ini juga salah satunya ini pengobatan juga ya Alin ya. Benar. Ini boleh dijelasin ini nama yang kalian lagi teliti atau lagi riset apa nih? Kami sedang membuat plester luka dari daun katsuba. Oke. plester Apaan tuh luka. daun katsuba? Aku baru dengar. Nah, daun katsuba itu daun berwarna merah. Yang kayak gini ya berarti ya? Iya, betul sekali. Aku boleh pegang gak sih? Boleh, boleh. Aku pegang dulu baru nanya. Jadi kayak gini ya daun katsuba ya teman-teman ya. Terus. Daun ini biasanya banyak ditemukan di daerah asal kami. Oke. Iya. Biasanya digunakan buat apa daun katsuba itu? Pace-mace dong kalau bekerja di kebun tuh, kalau dong kena luka, itu langsung ambil daun ini langsung gosok-gosok di dong luka. Oke. Karena dong beranggapan bahwa daun ini tuh dapat menyembuhkan luka dengan cepat Oh, gitu. kalau luka hati bisa gak sih? Pakai daun ini kira-kira. Nah ini terus kalian menelitinya tuh kayak gimana tuh? Diapain daunnya? Nah, dari sini kami jadi penasaran, apa sih kandungannya sehingga dapat menyembuhkan luka? Oke. Terus cara yang ngeceknya kandungannya gimana tuh? Nah, kami uji kandungan. Oke. Kandungan yang terdapat di dalam daun ini. Daun ini kalau di daerah sini gampang gak sih didapat ini? Sulit ya. Agak sulit Iya, ya? agak sulit. Berarti harus dari Papua lebih banyak ya? Iya, lebih Nah banyak. terus kalau jadi plasternya gimana tuh akhirnya? Ngebuat untuk jadi plester lukanya? Kalau akhir dari plester ini kami Boleh pegang? Oke, dari plasternya gimana? kami pertama tuh sterilkan bahan-bahan dulu. Kayak kain kasa dan Ya, lain kain sebagainya, kasa dan oke. sebagainya, Terus? lalu membuat plester lukanya. Nah ini baru membuat plester lukanya, belum uji kandungan, uji aktivitas antibakterinya. Oh, gitu. Masih panjang. Menarik ya, masih panjang waktunya. perjalanannya. Ya udah kita sambil kita buat plasternya ada beberapa meja lagi. Guys, lagi masih ada 2 lagi geser ya? sebelah lagi. Ini Iya, apa mungkin benar. Alin mungkin bisa cerita ke Bu Hagi? Namanya Melvin, ini juga teman seperjuangan saya. Oh, kelas Bener kamu 12 temennya dia? juga. Iya, temennya. Aku pastiin dulu. Iya udah 9 tahun juga. Melvin, buat apa? Nah, jadi di sini saya membuat jam tangan UV. Oke. Ya. Jadi tujuan saya membuat ini itu karena saya punya tempat di Teluk Kondama. Nah, saya punya provinsi itu panas sekali. Oke. Nah, tidak banyak juga dari antara mereka itu yang tidak tahu tentang bahaya sinar UV. Sehingga di sini saya membuat jam tangan yang menjadi alarm untuk mengingatkan mereka bahwa bahaya sinar UV pada saat itu tuh sudah tinggi. Oke. Jadi ada pengingatnya Okta selain Ya. jangan lupa makan, jangan lupa kirim. Jangan lupa ada sinar UV. Bu Hage, lupa ada sinar ini UV. menarik ya karena kan beda-beda nih. Ini tuh mereka inisiatif sendiri kah Bu? Saya kepikiran deh mau bikin ini atau dari sekolah nih yang kita punya ini program riset bikin ini gitu baru mereka ikut. Apa gimana Bu Hage? Jadi semua penelitian yang mereka lakukan itu adalah ide mereka sendiri. Oh, ide mereka Gitu. sendiri. Ya, ide dari kayak mereka cerita dari daerahnya, kemudian mereka di sini bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu. Jadi mereka punya ide sendiri untuk selesaikan masalah. Oke, jadi baru difasilitasi sekolah ya. jadi untuk menemukan solusi-solusi khususnya yang ada di masyarakat nih, ini yang terakhir mungkin Bu Hagi atau Jung. mungkin Alin bisa dijelasin nih. Nah, apa nih yang ini? nih? ini ada-ada, ini AB, ini Beni, mereka masih kelas 11. Abe dan Beni. Oke. Oh, Ya. oke. Abe Beni lagi bikin apa nih? Siapa yang ngomong? Jadi kita ini lagi buat panel surya. Buat panel surya, oke. Panel surya ini tuh panel surya generasi ketiga yang berbahan dasar semikonduktor. Terus dibantu sama zat pewarna dari tumbuhan sehingga membantu penyerapan energi matahari. Terus pastinya lebih murah daripada panel surya yang berbahan dasar silikon. Oke, dan nanti tapi ini rencananya awal mulanya kenapa kepikiran untuk buat ini? Ya, jadi begini kakak. Di kita pun daerah itu banyak kampung-kampung yang belum memiliki listrik. Oke. Nah, di sisi lain juga ada cuacanya di sana kan panas. Benar. Nah, jadi kita di sini mulai cari cara lah untuk bisa bantu kita saudara-saudara yang ada di sana. Oke. Nah, inilah kita mulai cari-cari akhirnya kita tahu kalau panel surya ini ternyata memang bisa menghantarkan mengubah energi sinar matahari menjadi listrik. Tapi kan panel surya yang biasanya kan mahal. Nah, makanya ini kita buat panel surya yang lebih murah dengan memanfaatkan
sumber daya alam yang ada di Papua yang di kita kampung seperti apa buah merah sama pinang. Oh ya pinang, aku tahu tuh kalau pinang tuh biasanya mereka kunyah kayak gitu. Ini kalau untuk fasilitas yang kemudian diberikan ke siswa-siswa sini gratis atau gimana Bu Hagi? Ya, jadi mereka difasilitasi sekolah dengan gratis. Ya, seperti itu beasiswanya. Oke, misalnya mereka mau ngajuin solusi apa gitu, ntar langsung disediakan seperti itu? Ya, nanti akan diajukan seperti itu. Oke, beasiswanya tuh dari mana Bu Hagi? Ya, dari pemerintah daerah. Oh, dari pemerintah daerahnya mereka memberikan beasiswa ya buat teman-teman ini. Oke, ini ada yang udah pernah ikut lomba kah? Iya, ada yang udah pernah ikut lomba. Udah. Oke, mungkin terakhir Alin, kamu waktu awal gimana masuknya mungkin cerita singkat? Oh, masuk ke riset? Enggak, masuk untuk sekolah Genius ini? Oh, kalau itu kami pastinya seleksi dulu ya. Tapi seleksinya sekolah ini mereka bukan mencari yang pintar, tapi mereka mencari yang benar-benar bertekad untuk serius dan kerja keras di sini supaya mereka lebih gampang atur kan. Jadi kami murid beasiswa dari pemerintah. Jadi ya memang benar-benar harus dijaga beasiswanya. Oke, kalau gitu terima kasih Alin dan juga Bu Hagi. Terima kasih Alin dan juga Ibu Hagi. Terima kasih juga buat teman-teman ya. Semoga semakin sukses yang rajin belajarnya di sekolah Genius. Oke, dan berakhir sudah akhir kata saya Francisco Don Asiano. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Diri